Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Satya Yoga Baswara SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Kami kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai pembuatan model data dan desain database. Pengertian database. Database merupakan sebuah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis dalam bentuk file di suatu tempat yang disebut database server secara elektronik dan dapat digunakan secara bersama melalui jaringan komputer. Lalu ada perancangan database, yaitu proses pembuatan struktur database untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Ada 4 langkah perancangan database atau basis data. Yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhan user, mengidentifikasi dan mendeskripsikan data yang dibutuhkan user. Nah, sebelum itu user adalah pengguna atau pemakai database nantinya. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru. Lalu yang kedua adalah rancangan konseptual, berguna untuk mendukung perbedaan kebutuhan informasi dari beberapa user. Rancangan konseptual ini dapat dihasilkan dengan penggabungan bermacam-macam kebutuhan user. Tadi kan yang pertama kita harus tahu dulu nih kebutuhan user apa. Nah yang kedua itu tuh kita menggabungkan kebutuhan-kebutuhan user tersebut. Yang ketiga adalah rancangan implementasi. Rancangan implementasi memetakan model data logis ke dalam sebuah skema yang dapat diproses oleh DBMS tertentu. Model data logis itu memberikan gambaran terperinci dari seluruh rangkaian data yang dibuat dan dikelola oleh suatu organisasi. Nah, setelah menggambar secara terperinci tersebut, lalu dimasukkan ke dalam skema atau rancangan yang nantinya diproses di DBMS. DBMS itu adalah Database Management System, yaitu sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Lalu, yang terakhir adalah rancangan fisik, yaitu Logical Database Structure, Normalist Relation, dipetakan menjadi Physical Storage Structure, yaitu menjadi file dan tabel. Normalist Relation atau normalis data adalah proses mengatur ulang database agar lebih rapi dan bebas dari redundansi data sehingga analis bisa menggunakan secara efisien. Nah, perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur, penyimpanan, dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Desain dan implementasi sistem database terbagi menjadi 6 langkah. Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan informasi pemakai, di mana kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi kebutuhan informasi para pemakai. Lalu yang kedua adalah perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan dan kelayakan pada pengembangan sistem baru. Langkah ketiga, pengembangan berbagai skema untuk sistem yang baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Nah, pada database ini memiliki 3 level skema, yaitu internal level, di mana skema paling rendah yang membahas mengenai field dari setiap tabel. Lalu ada yang kedua, konseptual level, di mana level ini tuh lebih besar dari internal level, yaitu skema hubungan antar suatu tabel dengan tabel lain. Dan yang ketiga adalah external level, di mana adanya subskema. Nah, pada subskema ini itu mengelompokkan suatu skema sesuai kebutuhan pada para penggunanya. Selanjutnya adalah penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya. Seperti yang sudah aku jelaskan mengenai skema tingkat internal, yaitu mengenai field dari setiap tabel ke database sesungguhnya. Lalu yang kelima adalah mentransfer semua data dari sistem sebelumnya ke database sistem informasi akuntansi yang baru. Dan yang terakhir adalah penggunaan dan pemeliharaan sistem yang baru, juga melakukan backup secara periodik. Nah, setelah digunakan dan adanya pemeliharaan, itu juga adanya backup secara periodik. Model data REA.
atau REA. REA adalah sebuah framework akuntansi untuk memodelkan resources, event, dan agents yang penting dalam sebuah organisasi dan membuat garis hubungan atau keterkaitan di antara ketiganya. Jadi REA ini sistem akuntansi yang menggabungkan antara resource, event, dan agent yang penting dalam organisasi menjadi berhubungan. Nah, model data REA digunakan untuk mendesain database secara konseptual dengan cara mengidentifikasi entitas apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam database dan menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database tersebut. Pembuatan model data dalam proses desain database. Di sini aku akan menjelaskan peran akuntan dalam desain database. Tahap pertama adalah perencanaan. Tahap perencanaan, akuntan menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek yang diajukan dan terlibat dalam membuat keputusan mengenai hal tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis persyaratan dan tahap desain. Di sini, akuntan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi pemakai, mengembangkan skema logis, mendesain kamus data, serta menentukan pengendalian. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkodaan. Akuntan dengan keahlian sistem informasi akuntansi melakukan pengkodaan. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Akuntan membantu menguji keakuratan database yang baru dan program aplikasi yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional dan pemeliharaan, di mana akuntan menggunakan sistem database untuk memproses transaksi dan membantu mengelolanya. Nah, pembuatan model data terjadi pada tahap analisis persyaratan dan desain. Entitas adalah segala hal yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi atau dalam database. Model data REA mengklasifikasi entitas ke dalam 3 kategori yang berbeda. REA. R. Resources atau sumber daya. Hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Contohnya seperti kas, persediaan, dan peralatan. Yang kedua, E. Event atau kegiatan, yaitu segala aktivitas bisnis yang informasinya dikumpulkan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Contohnya seperti kegiatan penjualan dan kegiatan penerimaan kas. Yang terakhir adalah A. Agent atau pelaku, yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan pengendalian dan evaluasi. Contohnya seperti pegawai dan pelanggan. Membangun diagram RIA untuk satu siklus terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama mengidentifikasi kegiatan pertukaran ekonomi. Nah, pada langkah pertama, pertukaran ekonomi dasar dalam siklus pendapatan melibatkan penjualan barang, dagangan, atau pelayanan, serta serangkaian penerimaan kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber daya dan pelaku. Nah, ketika kegiatan yang menjadi pusat perhatian telah ditentukan, sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut perlu diidentifikasi. Pada langkah ini, kegiatan penjualan dapat diterjemahkan menjadi pemberian persediaan kepada pelanggan, lalu kegiatan penerimaan kas dapat diterjemahkan sebagai menerima kas dari pelanggan. Setelah identifikasi sumber daya, selanjutnya adalah mengidentifikasi pelaku. Pelaku terbagi menjadi 2, yaitu pelaku internal, pegawai, dan pelaku eksternal, pelanggan atau pemasok. Langkah ketiga adalah masukkan kegiatan komitmen. Nah, pada langkah ketiga ini yaitu menganalisis kegiatan pertukaran ekonomi. Apakah kegiatan tersebut dapat dipecah menjadi sebuah kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan pertukaran. Nah, contohnya, kegiatan penjualan dapat dipergunakan untuk mewakili baik penjualan dengan pengiriman maupun yang terjadi di toko. Yang terakhir adalah menetapkan kardinalitas setiap hubungan. Kardinalitas menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Baik, di sini aku akan menjelaskan mengenai contoh diagram RIA. Nah, model data RIA menetapkan pola dasar tentang bagaimana ketiga jenis entitas, resources, sumber daya,
Event, kegiatan, dan agent, pelaku seharusnya berhubungan satu sama lain. Setiap entitas kegiatan dihubungkan ke sebuah entitas sumber daya. Nah, setiap entitas kegiatan itu ada dua entitas pelaku. Seperti di sini, adanya pelaku internal dan pelaku eksternal. Nah, pelaku internal itu biasanya pegawai yang bertanggung jawab atas sumber daya tersebut. Sedangkan pelaku eksternal adalah pihak luar dalam transaksi tersebut. Selain itu, di sini ada di tengah-tengah adanya dualitas ekonomi. Dualitas ekonomi atau pertukaran ekonomi yaitu hubungan kegiatan yang jika perusahaan ingin memperoleh suatu sumber daya, maka harus memberi sumber daya yang lain dan sebaliknya. Di sini makanya ada menerima sumber daya dan memberi sumber daya. Di sini aku akan menjelaskan contoh diagram uraian penjualan menjadi pesanan dan penjualan, di mana sebelumnya kita perlu mengingat bahwa dalam diagram ini adanya RIA, Resource, Event, dan Agent, yaitu sumber daya, kegiatan, dan pelaku. Sumber daya di sini adalah inventory, yaitu persediaan, dan adanya kegiatan yaitu berupa customer orders atau pesanan pelanggan, dan sales atau penjualan. Pada agent atau pelaku di sini terbagi menjadi pelaku internal yaitu salesperson atau sales atau pegawai yang menjual sumber daya tersebut dan pelaku eksternal yaitu customer atau pembeli. Nah, dari inventory ke customer order maupun dari inventory ke sales itu adanya 0 ke banyak dan 1 ke banyak, di mana itu merupakan aturan kardinalitas untuk hubungan sumber daya ke kegiatan. Lalu dari customers order ke customer orders ke salesperson, lalu sales ke salesperson, sales ke customer itu ada 1 ke 1 dan 0 ke banyak, yang artinya merupakan aturan kardinalitas untuk hubungan kegiatan ke pelaku. Lalu yang terakhir adanya customers order ke sales itu ada 0 ke 1 dan 0 ke 1 yang artinya merupakan aturan kardinalitas untuk hubungan kegiatan ke kegiatan. Materi berikutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas merupakan entitas yang mewakili kelas atau rangkaian objek. Contohnya, entitas pelanggan mewakili seluruh pelanggan organisasi. Kardinalitas menunjukkan bagaimana suatu perumpamaan dalam satu entitas dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Contohnya, kardinalitas menunjukkan berapa banyak transaksi penjualan dapat dihubungkan ke setiap individu pelanggan dan sebaliknya. Kardinalitas ditunjukkan sebagai pasangan nomor di setiap entitas. Terdapat dua jenis kardinalitas yaitu kardinalitas minimum dan kardinalitas maksimum. Pertama, kardinalitas minimum ditunjukkan dalam nomor pertama yang menunjukkan apakah sebuah baris dalam tabel harus dihubungkan dengan paling tidak satu baris di dalam tabel yang letaknya berseberangan dalam hubungan tersebut. Kardinalitas minimum 0 berarti bahwa sebuah baris baru dapat ditambahkan di dalam tabel tanpa harus dihubungkan dengan baris tertentu dalam tabel lainnya yang letaknya berseberangan dalam hubungan tersebut. Contoh, kardinalitas minimum 0 yang terletak di dekat entitas pelanggan dalam hubungan pelanggan penjualan menunjukkan informasi tentang pelanggan baru atau prospektif dapat ditambahkan ke tabel pelanggan tanpa harus dihubungkan ke suatu transaksi penjualan. Selanjutnya, kardinalitas minimum 1 memiliki arti bahwa setiap baris dalam suatu tabel harus dihubungkan ke paling tidak satu baris dalam tabel lainnya di hubungan tersebut. Contoh, kardinalitas yang terletak di dekat entitas penjualan dalam hubungan pelanggan dan penjualan menunjukkan bahwa informasi mengenai transaksi penjualan baru dapat ditambahkan hanya apabila terhubung dengan sebuah baris dalam tabel pelanggan. Selanjutnya adalah kardinalitas maksimum, ditunjukkan dalam angka kedua dalam setiap pasangan yang berarti bahwa apakah suatu baris dalam tabel dapat dihubungkan ke lebih dari satu baris dalam tabel lainnya. Kardinalitas maksimum 1 artinya bahwa setiap baris di dalam tabel dapat dihubungkan ke paling banyak hanya satu baris dalam tabel lainnya. Contoh, gambar 5 dan 6 hubungan pelanggan penjualan dengan kardinalitas maksimum 1 di entitas penjualannya berarti bahwa setiap transaksi penjualan dapat dihubungkan hanya ke satu pelanggan tertentu saja. Kardinalitas maksimum N berarti banyak atau many, contohnya kardinalitas maksimum N di dekat entitas pelanggan berarti bahwa setiap baris dalam tabel pelanggan dapat dihubungkan ke lebih dari satu baris tabel penjualan. Terdapat 3 jenis hubungan antar entitas tergantung pada diri kardinalitas maksimumnya. Yang pertama adalah
Hubungan satu ke satu terjadi saat kardinalitas maksimum untuk setiap entitas dalam hubungannya adalah 1. Seperti pada gambar di atas adalah menunjukkan hubungan satu ke satu antara penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua adalah hubungan satu ke banyak atau satu ke n terjadi saat kardinalitas maksimum dari suatu entitas dalam hubungan adalah 1 dan kardinalitas maksimum entitas lainnya dalam hubungan tersebut adalah n. Seperti pada gambar telah menunjukkan panel B, hubungan banyak ke 1 atau 1 ke n antara penjualan dan penerimaan kas. Dan pada gambar panel C, hubungan 1 ke banyak atau 1 ke n antara penjualan dan penerimaan kas. Yang ketiga adalah hubungan banyak ke banyak atau n ke n terjadi saat kardinalitas maksimum kedua entitas dalam hubungan adalah n. Seperti pada gambar panel D menunjukkan hubungan banyak ke n atau n ke n antara penjualan dan penerimaan kas. Berikut adalah contoh dari diagram IR. Diagram hubungan entitas atau entity relationship adalah suatu metode untuk skema penggambaran database yang disebut diagram IR karena menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan dan hubungan penting antar mereka. Gambar tersebut menunjukkan contoh diagram IR, di mana terdapat 3 hubungan penting dalam suatu entitas. Yang pertama adalah hubungan antara employers, supervisor, dan juga departemen. Lalu diagram yang kedua adalah antara customer orders, sales, dan juga cash receipt. Dan yang ketiga adalah hubungan antara players, teams, dan juga leagues. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh diagram IR yang berdasarkan pada model REA. Sebelumnya kita perlu mengingat bahwa dalam diagram adanya REA atau Resource Event and Agent, yaitu sumber daya, kegiatan, dan juga pelaku. Jadi sumber daya yang ada dalam diagram ini adalah inventory dan juga cash. Lalu kegiatan yang ada pada diagram ini yaitu purchase dan juga cash disbursement. Sedangkan agent atau pelaku di sini terbagi menjadi pelaku internal dan juga eksternal, di mana internal adanya kasir dan juga eksternal ada buyer dan juga vendor. Untuk inventory ke purchase menggunakan aturan kardinalitas 0 ke n dan juga 1 ke n, yang artinya aturan kardinalitas untuk hubungan pelaku ke kegiatan. Kemudian untuk cash ke cash disbursement menggunakan aturan 0 ke n dan juga 1 ke 1, yang artinya aturan kardinalitas untuk hubungan sumber daya ke kegiatan. Kemudian purchase ke buyer dan juga purchase ke vendor menggunakan aturan 1 ke 1 dan 0 ke n, yang artinya bahwa aturan kardinalitas untuk hubungan kegiatan ke sumber daya. Lalu begitu pula dengan cash disbursement ke vendor dan juga kasir menggunakan aturan 1 ke 1 dan juga 0 ke n, yang artinya aturan kardinalitas untuk hubungan kegiatan dan sumber daya. Kemudian yang terakhir, purchase ke purchase cash disbursement dan juga cash disbursement ke purchase cash disbursement menggunakan aturan 0 ke n dan 1 ke n, yang artinya aturan kardinalitas untuk hubungan kegiatan ke kegiatan. Selanjutnya, mengimplementasikan diagram REA atau REI dalam database relasional. Diagram REA ini dapat dipergunakan untuk mendesain database relasional yang terstruktur baik. Bahkan, membuat suatu rangkaian tabel berdasarkan diagram REA secara otomatis akan menghasilkan database relasional yang terstruktur baik. Tanpa adanya masalah anomali pembaruan update, penyisipan data insert, dan penghapusan delete. Dalam mengimplementasikan diagram REA ke dalam database relasional, hal ini melibatkan proses 3 tahap,
yaitu yang pertama, membuat sebuah tabel untuk setiap entitas berbeda dan untuk setiap hubungan banyak ke banyak. Yang kedua, memberikan atribut ke tabel yang tepat. Yang ketiga, menggunakan kunci luar untuk mengimplementasikan hubungan satu ke satu dan hubungan satu ke banyak. Implementasi hubungan satu ke satu dan satu ke banyak. Hubungan satu ke satu di dalam database relasional, hubungan satu ke satu antara entitas dapat diimplementasikan dengan memasukkan kunci utama suatu entitas sebagai kunci luar dalam tabel yang mewakili entitas satunya. Dalam hubungan satu ke satu, tidak ada contohnya. Hubungan satu ke banyak dalam database relasional diimplementasikan dalam relasi ke database dengan memasukkan kunci luar. Kunci utama dari entitas dengan kardinal maksimum n menjadi kunci luar dalam entitas dengan kardinal maksimum 1. Hubungan satu ke banyak memiliki contoh, nomor pegawai dan nomor pemasok adalah kunci luar dalam kegiatan pembelian dan kegiatan pengeluaran kas. Dokumentasi praktik bisnis. Diagram REA secara khusus berguna untuk mendokumentasikan SIA tingkat lanjut yang menggunakan database. Diagram REA menyediakan informasi mengenai praktik bisnis organisasi dan pola pertukaran ekonominya. Kemudian, pengambilan informasi dari SIA. Diagram REA yang lengkap juga berfungsi sebagai penunjuk yang berguna untuk meminta informasi dari database SIA. Permintaan data dapat digunakan untuk menghasilkan jurnal dan buku besar dari database relasional yang dibuat dengan menggunakan model REA. Pengambilan informasi dari SIA. Terdapat gambar penjualan 0 ke 1 dan 1 ke banyak penerimaan kas. Maksudnya adalah setiap transaksi penjualan dibayar penuh oleh kegiatan penerimaan kas. Setiap pembayaran pelanggan bisa dilakukan lebih dari satu penjualan. Apakah permintaan logis itu? Di mana total piutang dagang adalah jumlah dari seluruh penjualan yang tidak memiliki nomor pembayaran. Selanjutnya pada gambar penjualan 0 ke banyak dan 1 ke 1 pada penerimaan kas. Maksudnya setiap transaksi penjualan dapat dibayar secara cicilan atau angsuran. Setiap pembayaran pelanggan hanya untuk satu penjualan. Apakah permintaan logis itu? Yang pertama, jumlah seluruh penjualan. Yang kedua, jumlah penerimaan kas. Yang nantinya jumlah seluruh penjualan akan dikurangi dengan jumlah penerimaan kas. Pada gambar penjualan 0 ke 1 dan 1 ke 1 pada penerimaan kas, setiap transaksi penjualan dibayar penuh oleh kegiatan penerimaan kas. Setiap pembayaran pelanggan hanya untuk satu penjualan. Apakah permintaan logis itu? Di mana total piutang dagang adalah jumlah seluruh penjualan yang tidak memiliki nomor pembayaran. Pada penjualan 0 ke banyak dan 1 ke banyak penerimaan kas, setiap transaksi penjualan dibayar secara cicilan atau angsuran. Setiap pembayaran dari pelanggan dapat membayar lebih dari satu penjualan. Apakah permintaan logis itu? Yang pertama, jumlah semua penjualan. Yang kedua, jumlah semua permintaan kas yang nantinya jumlah semua penjualan dikurangi jumlah semua permintaan kas. Selanjutnya, penggunaan diagram REA. Yang pertama, untuk mendokumentasi praktik bisnis berkaitan dengan keperluan dokumentasi SIA yang menggunakan database dan mencerminkan operasi bisnis perusahaan. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan dari SIA yang khususnya untuk keperluan A. Menghasilkan jurnal dan buku besar. B. Menyediakan informasi laporan keuangan lainnya. C. Menyiapkan laporan manajerial. Itu dia pemaparan materi mengenai pembuatan model data dan desain database dari kelompok 4. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.